Parpol peserta pemilu 2014 mulai berbenah diri dan menyusun strategi dalam menghadapi pemilu yang semakin dekat. Perolehan suara maksimal menjadi target masing-masing parpol untuk menang di pesta demokrasi 5 tahunan itu. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) optimistis masuk 3 besar dalam perolehan suara di pemilihan legislatif 9 April mendatang. Menurut Presiden PKS Anies Mata, berdasarkan survei internal yang dilakukan partai, kini PKS berada dalam 5 besar partai politik. Meski sempat diterjang kasus korupsi yang melibatkan mantan Presiden partai, Lutfi Hasan Ishak, namun menurut Anies partainya berada dalam 5 besar, sesuai dengan hasil survei yang dilakukan internal partainya. Anies tak menampik kemungkinan akan berkoalisi dengan partai lain, namun masih menunggu perolehan pemilu legislatif. Dan info sekalian, jika ada alasan untuk menang dalam pemilu legislatif pada tahun ini, pada 9 April nanti, salah satu di antaranya adalah karena kita telah memimpin 25% penduduk Indonesia saat ini. Partai Persatuan Pembangunan (P3) menggelar musyawarah kerja nasional kedua di Bandung, Jawa Barat. Dalam Mukernas dibahas strategi pemenangan pemilu dan target perolehan suara di atas 12%. Dalam Mukernas yang dihadiri 255 kader P3 dari seluruh Indonesia, dibahas agenda pencapaian target perolehan suara P3 yang di atas 12%. Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali mengatakan perolehan suara P3 terus menurun. Elektabilitas P3 berada di kisaran 3% dalam survei. Ia mengajak para kader untuk bangkit dan berusaha meraih target perolehan suara. Dalam Mukernas juga dibahas calon presiden yang akan diusung P3. Terdapat 9 nama, diantaranya Joko Widodo, Abraham Samad, serta Ketua Umum P3 sendiri, Surya Dharma Ali. Rencananya calon presiden yang diusung akan ditetapkan selepas Pileg nanti. Target 2014 insya Allah 12%. Kita sudah ada hitung-hitungan yang rasional, yaitu hitung-hitungan caleg-caleg yang ditempatkan di dapil-dapil, termasuk hitung-hitungan kompetitor dari caleg-caleg partai lain. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB juga optimistis akan perolehannya di pemilu legislatif nanti. PKB beranggapan suaranya akan melonjak dengan kehadiran Rhoma Irama, Yusuf Kala, dan wakil ketua umumnya yang baru, bos Lion Air, Rusdi Kirana. Ada juga Partai Demokrat yang masih optimistis dengan pemilih di pedesaan. Dan ada PDIP serta Golkar yang optimistis dengan perolehan suaranya yang masih bertengger di klasemen papan atas. Masalahnya, untuk mencalonkan presiden hingga saat ini masih dikenai aturan presidensial threshold yang tidak kurang dari 20% perolehan pada Pileg. Padahal, dua partai yang paling mendekati angka ini menurut survei adalah PDIP dan Golkar, yang itu pun belum mencapai 20%. Kalau sudah begini, jangan-jangan tidak ada yang melampaui presidensial threshold. Sementara, untuk berkoalisi juga merasa gengsi karena optimismenya. Tim Liputan, Berita 1.